Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kalimatus Solihah. Anak-anak bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Karimah. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya tentu kalian sudah mempelajari mengenai hereditas. Nah, ada yang masih ingat apa yang sudah kalian pelajari mengenai hereditas? Ya, yaitu yang pertama persilangan monohibrid dan dihibrid. Ada yang masih ingat apa itu persilangan monohibrid dan dihibrid? Nah, betul sekali, persilangan monohibrid menggunakan satu sifat beda, sedangkan dihibrid menggunakan dua sifat yang berbeda. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan mengenai hereditas, khususnya mengenai T-cross, B-cross, dan persilangan kombinasi F2. Mari kita simak. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menerapkan prinsip warisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel serta menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian genotip, fenotip, alel, homozigot, dan heterozigot, memahami teks cross, back cross, dan persilangan kombinasi F2, mendefinisikan tentang teks cross, back cross, dan persilangan kombinasi F2, menjelaskan tes cross, back cross, dan persilangan kombinasi F2, menentukan hasil perbandingan fenotip F2 untuk trihibrid, serta menyimpulkan persamaan, perbedaan antara tes cross dan back cross, kemudian menentukan persilangan perhitungan kombinasi F2 dengan cara segitiga Pascal dan diagram garpu. Mendel adalah orang yang pertama melakukan uji silang untuk mengidentifikasi apakah seseorang heterozigot atau homozigot. Sebelum kita masuk ke persilangan tes cross dan back cross, kita mengenal terlebih dahulu istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama yaitu parental. Apa itu parental? Parental artinya induk. Jadi kedua induk yang disilangkan. Filial artinya keturunan. Nah, keturunan ini bisa keturunan pertama, kedua, atau ketiga. Fenotip. Fenotip itu karakter atau sifat yang tampak dari luar. Contohnya besar, merah, tinggi. Nah, itu merupakan fenotip. Kemudian gamet. Gamet yaitu sel kelamin yang sudah matang. Gen yaitu faktor penentu sifat yang terdapat pada lokus kromosom. Alel yaitu pasangan gen yang menempati lokus yang bersesuaian dari pasangan kromosom homolog. Kemudian gen ini dibagi menjadi yang pertama gen dominan, yaitu gen yang bila berpasangan dengan resesif mendominasi pemunculan karakter atau sifat yang biasanya diberi simbol huruf besar atau kapital. Contohnya, karakter besar bersifat dominan diberi simbol B. Yang kedua yaitu gen resesif. Resesif artinya kalah, jadi gen yang bila berpasangan dengan gen dominan, kan gen dominan gen yang menang, tidak memunculkan karakter atau sifat yang dikendalikan. Nah, biasanya diberi simbol huruf kecil dari gen dominannya. Contohnya, karakter kecil sebagai sifat alternatif sifat besar bersifat dominan diberi simbol B kecil. Yang pertama yaitu genotip homozigot. Jadi pasangan gen dan alelnya sama. Homozigot sama. Contohnya B besar merupakan homozigot dominan. B kecil merupakan homozigot resesif.
Gametnya hanya satu macam, yaitu B saja untuk B besar atau B kecil untuk B kecil. Kemudian genotip heterozigot, yaitu pasangan gen dan alel tidak sama, contohnya B besar, B kecil. Jadi gametnya itu ada dua, yaitu B besar dan B kecil. Langsung saja yang pertama kita bahas mengenai tes cross atau uji silang. Ada yang tahu apa itu tes cross? Tes cross merupakan perkawinan atau persilangan antara individu F1 atau filial pertama keturunan pertama yang dominan. Nah, ada dua sifat. Dominan ini belum kita ketahui apakah B besar atau B besar dengan B kecil. Dengan individu atau induk yang double resesif atau homozigot resesif. Misalnya B kecil, atau menyilangkan organisme dengan genotip yang belum diketahui dengan homozigot yang resesif. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui apakah suatu individu bergenotip homozigot atau heterozigot. Jadi di sini kita mempunyai dua organisme yang akan disilangkan. Misalnya ada dua tanaman yang berwarna putih dan berwarna ungu. Nah, ungu ini kan dominan ya terhadap warna putih. Sifat warna putih dikalahkan dengan sifat warna ungu. Sifat bunga putih berarti homozigot resesif. Sedangkan sifat warna ungu bergenotip ada dua, yaitu antara yang pertama homozigot dominan atau yang kedua heterozigot. Kita akan mengetahui dengan cara menyilangkan dengan homozigot resesif. Jadi kita mempunyai dua tanaman yang akan kita silangkan. Ada tanaman yang berfenotip bunga putih, yang akan diuji adalah bunga yang berwarna ungu, yang kemungkinannya ada dua genotip. Apakah P besar atau P besar P kecil? Caranya adalah kita lihat hasil dari keturunan dari persilangan ini atau dari filialnya, keturunannya. Nah, jika pada filialnya hanya memunculkan satu fenotip saja, maka genotip yang kita uji tersebut adalah genotip homozigot dominan, yaitu P besar. Sedangkan jika memunculkan dua fenotip 1:1, maka dapat dipastikan bahwa genotip dari tanaman yang kita uji genotip heterozigot, yaitu P besar dan P kecil. Kita langsung saja ke contohnya ya. Kita mempunyai dua bunga warna ungu dengan warna putih. Nah, disilangkanlah antara warna ungu ini akan mempunyai dua sifat. Kemungkinan apakah P besar atau P besar P kecil. Maka yang pertama coba kita silangkan antara P besar dengan bunga putih, yaitu P kecil yang sifatnya heterozigot. Nah, pada proses pembentukan gamet, bunga warna ungu mempunyai dua gamet, yaitu P besar dan P besar, yang kemudian akan berpisah. Maka mempunyai dua sifat, yaitu P besar dan P besar. Sedangkan bunga warna putih mempunyai dua gamet, yaitu P kecil dengan P kecil. Maka karena sama, jadi mempunyai satu gamet saja, yaitu P kecil. Kemudian disilangkan atau pada saat fertilisasi, maka bertemulah antara P besar dengan P kecil, maka dihasilkan P besar P kecil
Lalu P besar P kecil akan menghasilkan P besar dan P kecil dengan fenotip bunga warna ungu. Nah, begitupun dengan persilangan selanjutnya. Maka pada persilangan yang pertama, karena hasilnya adalah 100% P besar P kecil, maka dihasilkan bunga dengan fenotip 100% warna ungu. Karena P besar disilangkan dengan P kecil yang sifatnya heterozigot resesif, maka dihasilkanlah bunga berwarna ungu. Maka kemungkinannya berarti bunga warna ungu ini bergenotip P besar. Jadi yang pertama, jika semua keturunan fenotipnya berbunga ungu, maka genotip dari parental atau induknya adalah homozigot dominan, yaitu P besar. Kita coba yang kedua, yaitu kita menggunakan bunga warna ungu yang sifatnya heterozigot, yaitu P besar dengan P kecil yang disilangkan dengan heterozigot, yaitu P kecil. Nah, pada P besar dan P kecil ini mempunyai dua gamet, yaitu P besar dan P kecil. Sedangkan pada heterozigot, pada bunga warna putih yang fenotipnya warna putih mempunyai satu genotip saja, yaitu P kecil. Maka ketika terjadi fertilisasi, maka terbentuklah yaitu P besar bertemu dengan P kecil, maka dihasilkan P besar P kecil dengan bunga fenotip warna ungu karena P besar lebih dominan daripada P kecil. Begitupun P besar dengan P kecil. Kemudian P kecil disilangkan dengan P kecil, maka hasilnya adalah heterozigot resesif dengan bunga berfenotip warna putih. Begitupun dengan P kecil dan P kecil. Maka dihasilkanlah 50% bunga berfenotip ungu dan 50% bunga berfenotip warna putih. Jadi jika semua keturunan berbunga fenotipnya ungu dan putih muncul, maka genotip dari parental yang diuji adalah heterozigot. Kita ulang kembali ya. Jadi yang pertama, jika F1 dominan homozigot atau T besar bersilang dengan induk resesif, maka ia akan menghasilkan 100% heterozigot tinggi. Kemudian jika tes cross 100% berfenotip sama, berarti individu yang diuji bersifat homozigot. Kemudian yang kedua, jika F1 dominan heterozigot atau T besar, T kecil bersilangan dengan induk yang resesif, hanya 50% akan tinggi dan 50%-nya akan menjadi kecil. Jika hasil keturunan F1 menghasilkan perbandingan fenotip 1:1, berarti individu yang diuji bergenotip heterozigot. Nah, oleh karena itu dari hasil tes cross dapat diketahui yang pertama, karakter yang dominan dan yang resesif. Yang kedua, karakter yang berbeda adalah sealel. Yang ketiga, genotip suatu individu adalah heterozigot atau homozigot. Kemudian kita masuk pada persilangan yang kedua, yaitu backcross. Sebelumnya pernah mendengar istilah backcross? Jadi backcross itu merupakan perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya atau parental, baik itu induk betina ataupun induk jantan, baik itu sifatnya dominan ataupun resesif. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencari atau mengetahui genotip dari induknya. Misalnya kita mempunyai marmut yang mempunyai gen B besar yang menunjukkan pembawa sifat warna bulu hitam,
dan gen B kecil yang menunjukkan pembawa sifat warna bulu putih. Nah, induk jantan mempunyai bulu berwarna hitam homozigot yang disilangkan dengan induk betina yang mempunyai bulu berwarna putih homozigot. Kemudian dilanjutkan dengan perkawinan balik atau backcross. Genotip F2 hasil perkawinan balik. Nah, tadi kita mempunyai dua marmut. Yang pertama yaitu marmut yang homozigot dominan B besar dengan fenotip warna hitam, sedangkan parental yang kedua yaitu marmut dengan berbulu putih dengan gen B kecil. Kemudian disilangkan, maka filial pertamanya dihasilkan B besar dan B kecil yaitu hitam, karena B besar B kecil ini bersifat heterozigot dominan, jadi B besar lebih dominan daripada B kecil, maka dihasilkanlah genotip marmut dengan bulu warna hitam pada filial pertamanya. Karena di sini kita sudah mendapatkan filial pertamanya yaitu B besar B kecil dengan fenotip warna hitam, kemudian kita lanjutkan dengan persilangan backcross. Nah, kita ketahui bersama bahwa perkawinan pada backcross ini perkawinan antara individu F1. Nah, individu F1-nya sudah kita ketahui yaitu B besar B kecil yang disilangkan dengan salah satu induknya. Nah, kita bisa memilih nih, mau yang induk dominan ataupun yang resesif. Nah, misalkan kita akan memilih salah satu induknya yang dominan saja. Jadi kita silangkan F1 dengan salah satu induknya yang bersifat dominan yaitu B besar dengan genotip B besar, 1 B besar saja. Kemudian disilangkan B besar dengan B besar, maka dihasilkanlah B besar B kecil dengan B besar, maka dihasilkanlah B besar B kecil dengan fenotip warna hitam. Jadi induk memiliki genotip homozigot. Nah, kita silangkan lagi antara F1 dengan salah satu induknya yang resesif yaitu B kecil dengan fenotip warna putih. Nah, B besar dengan B kecil disilangkan dengan B kecil, maka B kecil disilangkan dengan B besar, dihasilkanlah B besar B kecil. Kemudian B kecil dengan B kecil, maka dihasilkanlah B kecil. Jadi induk memiliki genotip homozigot resesif yaitu B kecil. Nah, hasilnya pada F1 semua seragam yaitu B besar B kecil sama dengan warna hitam. Backcross dengan induk jantan dominan pada F2 berwarna hitam dengan genotip yang berbeda yaitu B besar dan B besar B kecil. Jadi induk memiliki genotip homozigot dominan. Nah, kita coba dengan contoh yang lain. Contohnya kita memiliki dua karakter tinggi batang pada Visum sativum. Yang pertama dengan karakter T besar dengan fenotip tinggi, kemudian T kecil dengan fenotip pendek. Kemudian kita silangkan antara T besar dengan T kecil, maka dihasilkanlah T besar T kecil pada filial pertamanya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui filial pertama yaitu T besar dengan T kecil. Nah, kali ini kita akan coba menyilangkan dengan induk yang dominan, yaitu jadi T besar T kecil dengan fenotip tinggi yang heterozigot disilangkan dengan T besar dominan yang fenotipnya tinggi. Jadi T besar T kecil ini mempunyai dua genotip yaitu T besar T kecil, sedangkan
pada genotip T besar karena sama ya, T besar jadi mempunyai satu genotip yaitu T besar. Nah, disilangkan maka dihasilkanlah F2-nya T besar yang bersifat dominan dengan fenotip tinggi, kemudian T besar T kecil yang bersifat heterozigot dengan fenotip tinggi. Maka hasil backcross dengan F1 yang disilangkan dengan induk yang dominan dihasilkanlah fenotip 100% tinggi. Yang kedua, kita coba silangkan antara keturunan yang pertama dengan induk yang resesif. Nah, yang sudah kita ketahui bersama pada F1-nya dihasilkan T besar T kecil dengan fenotip tinggi, kemudian kita silangkan dengan T kecil dengan heterozigot dengan fenotip pendek. Maka pada T besar T kecil dihasilkan genotip T besar T kecil, kemudian pada T kecil karena sama ya, jadi genotipnya itu 1 T kecil. Nah, disilangkanlah menghasilkan F2 T besar T kecil dengan fenotip tinggi, dan yang kedua dihasilkanlah T kecil dengan fenotip pendek. Maka hasil backcross-nya yaitu 50% tinggi dan 50% pendek. Jadi perbandingannya antara 1 dengan 1. Perbedaan antara test cross dan backcross. Pada test cross, persilangan yang terjadi antara fenotip dominan dengan fenotip resesif. Sedangkan pada backcross, persilangan yang terjadi antara generasi F1 dan salah satu induknya. Nah, memahami perbedaan antara uji silang dan backcross adalah penting dalam genetika karena mereka adalah dua jenis persilangan yang sangat membantu untuk mengidentifikasi genotip hewan ataupun tumbuhan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perhitungan kombinasi F2. Perhitungan kombinasi F2 ini dapat dilakukan dengan menggunakan segitiga Pascal maupun dengan diagram Garpu atau bracket. Rumus untuk mencari F2 adalah dengan 2n pangkat 2. Perhitungan jumlah macam gamet pada generasi kedua atau F2 dan jumlah kombinasi yang mungkin terjadi dapat dilakukan menggunakan segitiga Pascal. Jumlah fenotip dicari dengan cara menjumlahkan setiap angka yang terdapat pada segitiga Pascal. Nah, pada gambar tersebut merupakan tabel perhitungan kemungkinan fenotip. Mari kita simak bersama-sama. Rumus untuk mencari perbandingan fenotip pada F2 yaitu 2 pangkat N dikali 2. Misalnya kita menggunakan 3 sifat yang berbeda yaitu trihibrid, maka 2 pangkat 3 dihasilkan dari 3 sifat yang berbeda pangkat 2. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64. Langsung saja ke contoh soal karena sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai monohibrid dan dihibrid. Nah, pada kali ini kita akan membahas menggunakan perkawinan yang trihibrid dengan 3 sifat yang berbeda. Contohnya, perkawinan galur murni antara tumbuhan berbatang tinggi, berbiji bulat, dan berwarna kuning disilangkan dengan tanaman yang berbatang rendah, biji keriput, serta berwarna hijau. Maka dihasilkanlah filial yang pertama yang semuanya berbatang tinggi dan berbiji bulat serta berwarna kuning. Jika F1 dibiarkan menyerbuk sendiri, maka akan diperoleh perbandingan fenotip dan genotip pada F2-nya adalah, nah, penyelesaiannya dengan 2 cara. Yang pertama, perbandingan fenotip diselesaikan dengan segitiga Pascal.
Yang kedua, perbandingan genotip diselesaikan dengan mengalihkan perkawinan monohibrid. Yang pertama, kita selesaikan terlebih dahulu mengenai perbandingan fenotipnya menggunakan segitiga Pascal. Nah, sudah tahu kan segitiga Pascal? Ya, gambar tersebut merupakan segitiga Pascal. Kalian tidak perlu untuk menghafal segitiga Pascal tersebut, cukup kalian tahu cara membuat segitiga Pascal. Cara membuat segitiga Pascal yang pertama, nah paling atas ada angka 1, jangan lupa samping kanan dan samping kiri merupakan angka tetap juga, yaitu 1 dengan 1, kemudian angka di bawahnya adalah angka 2. Nah, dari mana angka 2? Dari penjumlahan antara angka 1 dengan angka 1 dihasilkanlah angka 2. Dan jangan lupa untuk menuliskan angka 1 di samping kanan dan kirinya. Kemudian, di antara angka 1 dan angka 2 adalah angka 3. Angka 3 diperoleh dari penjumlahan antara angka 1 dengan angka 2. Kemudian di antara angka 2 dengan angka 1 dihasilkanlah angka 3. Dan jangan lupa untuk meletakkan angka 1 dan angka 2 di samping kanan dan samping kiri. Nah, sekarang segitiga Pascal mulai melebar ya ke bawah. Nah, begitu pula dengan perhitungan setelahnya. Sama caranya ya, dengan cara-cara yang tadi. Lalu kita gunakan rumus perbandingan fenotip, yaitu N 1 kali 3 pangkat D. N ini merupakan bilangan mengikuti segitiga Pascal. 1 merupakan angka tetap, 3 merupakan angka tetap, dan D merupakan banyaknya alel. Jadi, fenotip pada F2-nya adalah, kita sudah ketahui bersama bahwa pada parental pertama yaitu A besar untuk fenotip tumbuhan berbatang tinggi, B besar berbiji bulat, dan D besar yaitu fenotip warna kuning. Disilangkan dengan A kecil yang merupakan fenotip dari tanaman berbatang rendah, B kecil berbiji keriput, dan D kecil berwarna hijau, menghasilkan keturunan F1 yang semuanya berbatang tinggi, berbiji bulat, dan berwarna kuning, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil, dan D besar D kecil. Perbandingan fenotip pada F2-nya adalah diselesaikan menggunakan rumus perbandingan fenotip dan segitiga Pascal yang ada angka 3-nya. Maka hasilnya adalah 1, 3, 3, 1. Kemudian kita masukkan pada rumus, yaitu N 1 dikali 3 pangkat D. N merupakan hasil dari perbandingan fenotip menggunakan segitiga Pascal, yaitu 1, 3, 3, 1. Kemudian dihasilkanlah dengan perhitungan, misalkan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, dikali 3 pangkat 3, maka dihasilkanlah 27. Begitu juga dengan seterusnya. Maka hasil dari perhitungan tadi didapatkanlah perbandingan genotip dengan A, B, D. 27 untuk sifat tinggi, bulat, kuning, dan seterusnya. Selain menggunakan segitiga Pascal, kita juga dapat menggunakan diagram Garpu. Karena kita menggunakan 3 sifat yang berbeda, yaitu trihibrid, maka kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu A besar, yang kedua A besar A kecil, yang ketiga yaitu A kecil. Kemudian kita tuliskan genotip yang kedua, yaitu B besar, B kecil, dan B kecil.
Begitu pula dengan genotip yang ketiga, yaitu D besar, D besar, D besar, D kecil, D kecil, D kecil. Maka ketika kita silangkan, dihasilkanlah misal yang pertama A besar, B besar, B besar, dan D besar, D besar. Maka kita tuliskan A besar, B besar, B besar, dan D besar, D besar. Nah, pada angka 1 dihasilkan dari 1 pada A besar, dikali 1 pada B besar, dan angka 1 juga pada D besar, D besar. Nah, angka tersebut dari mana, Bu? Angka ini berasal dari gamet, misalnya A besar. Nah, pada A besar diperolehlah gamet yang sama, A besar, jadi satu gamet saja yang dituliskan, jadi mempunyai satu saja. Nah, berbeda dengan misalnya kita silangkan lagi, yaitu A besar dengan B besar, dan D besar, D kecil. Maka diperolehlah A besar, B besar, dengan D besar, D kecil. Nah, angka 2 tersebut dari mana, Bu? Jadi angka 2 tersebut berasal dari 1 dikali 1, kemudian dikali 2. 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, begitu pula dengan seterusnya. Kalian bisa coba kembali di rumah ya. Selamat belajar. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi